wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggrayani, NIM 1931009, Prodi Perbankan Syariah, kelas 4C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester saya 2021. Mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah lainnya yang bertema suku, dengan dosen pengampu Vitayanti MAG, YIN Syahriman Sidik Bangkali Belitung, tahun ajaran 2019. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang suku. Yang pertama ada pengertian suku, yang kedua ada tujuan dan syarat suku, yang ketiga jenis-jenis suku, keempat kelebihan dan manfaat suku, yang kelima perbedaan suku dan obligasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian suku atau definisi suku. Secara bahasanya, suku berasal dari bahasa Arab yaitu sukukon yang merupakan bentuk jamak dari kata sok, yang memiliki arti dokumen atau lembaran kontrak yang serupa dengan sertifikat atau catatan. Secara praktis, suku merupakan bukti klaim kepemilikan terhadap aset yang menjadi dasar penerbitan suku. Underlying asset. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 32 DSN MUI 9/2002, pada poin ketiga disebutkan bahwa obligasi syariah suku adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten untuk membayar kepada pemegang saham obligasi syariah berupa bagi hasil, margin, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Suku juga adalah surat berharga yang mempresentasikan kepemilikan aset dan investor atau oleh investor dengan lewat penerbitan surat utang dengan berbasiskan syariah. Yang kedua ada tujuan dan syarat suku. Tujuan suku penerbitan memiliki beberapa tujuan, yaitu perluasan basis sumber pembiayaan anggaran negara (APBN), yaitu mendorong pertumbuhan dan pengembangan pada keuangan syariah, menciptakan tolak ukur di pasar keuangan Islam, membangun basis investor SBN, mengembangkan instrumen investasi alternatif, mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara, mendorong pelaksanaan pengelolaan barang milik negara, dan memanfaatkan dana masyarakat yang belum terjaring oleh sistem perbankan konvensional. Ada syarat suku. Syarat-syarat suku yang harus dipenuhi agar suku dapat diterima dan diminati oleh pasar, baik domestik maupun internasional, yaitu suku yang diterbitkan harus memenuhi semua ketentuan syariah, antara lain proses penerbitannya, penggunaan dana hasil penerbitannya maupun yang terkait dengan aset dasar. Likuiditas, yaitu suku harus dapat dipindah tangankan dari suatu pihak ke pihak lain, transferable, dan juga dapat diperjualbelikan atau tradable. Tingkat ketidakseimbangan oleh kompetitif dibandingkan instrumen keuangan lainnya. Transparansi berupa kemudahan dan kemudahan akses informasi bagi investor. Proses penerbitannya, ketentuan umum berlaku dalam penerbitan suku di pasar keuangan internasional. Adanya dukungan infrastruktur hukum dan kelembagaan yang memadai, termasuk dukungan pasar keuangan yang efisien. Dan yang ketiga, jenis-jenis suku. Menurut sumber yang diterbitkan, suku terbagi menjadi dua, yaitu suku yang diterbitkan oleh jenis koperasi dan suku yang diterbitkan oleh negara atau yang lebih dikenal dengan surat berharga syariah negara SPESN. Ada keempat, keunggulan dan keuntungan dan manfaat berinvestasi pada suku. Keunggulan suku yang pertama itu dapat dimiliki oleh investor retail dengan nominal yang ringan dan tergolong investasi yang mudah dicairkan. Yang kedua, bagi penerbit, suku berperan sebagai alternatif sumber
Pendanaan yang mengalami defisit hasil dari jualan suku dapat menjadi modal pertambahan bagi perusahaan penerbit. Ketiga, hukum suku yang diterbitkan oleh pemerintah ini termasuk golongan surat berharga syariah negara. Yang keempat, terjaminnya keamanan. Ada manfaat suku. Suku juga memberikan manfaat kepada investor yang melakukan investasi pada instrumen yang satu ini, yaitu memberikan ketidakseimbangan yang diatur secara berkala. Ketidakseimbangan dan nilai nominal yang dijamin oleh negara. Pembayaran dapat diperjualbelikan di pasar sekunder pada harga pasar. Terdapat potensi capital gain pada pemegang struktur instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Ada perbedaan suku dan obligasi. Perbedaan suku dan obligasi lain halnya dengan obligasi. Suku adalah suatu surat berharga yang menunjukkan penyertaan kepemilikan atas suatu aset yang dimiliki perusahaan dan juga bukan sebagai surat pengakuan utang. Suku juga bahkan sudah ada yang diterbitkan di bawah fatwa MUI dan dikendalikan oleh Dewan Syariah Nasional, sehingga bentuk keaslian suku yang dikeluarkan sudah jelas dan tidak dipertanggungjawabkan nilai kesyariahannya. Perbedaan lainnya, suku adalah investasi dengan konsep bagi hasil dari hak sertifikat kepemilikan pada suatu aset. Sedangkan obligasi mendapatkan keuntungan berupa bunga atau kupon. Dan pada prinsipnya suku mirip seperti obligasi konvensional dengan perbedaan pokok berupa penggunaan konsep margin dan bagi hasil sebagai pengganti bunga. Adanya suatu transaksi pendukung underlying transaction berupa sejumlah aset yang menjadi dasar penerbitan suku dan adanya akad antara pada pihak yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah terbebas dari masyir, goror, riba, dan batil. Di sini ada perbedaan suku dan obligasi. Deskripsinya penerbit. Ada suku, pemerintah dan koperasi. Obligasi, ada pemerintah dan koperasi. Ada sifat instrumennya, penghasilan, jangka waktu, underlying transaction pihak yang terkait, prime investor, pembayaran pokok, penggunaan hasil penerbit. Itu deskripsinya. Baiklah, itu video dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.